Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua, teman-teman sekalian. Pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan pada dialektika ini tentang permasalahan BPIP, dan sekarang kita lanjutkan dengan permasalahan yang baru tentang perdebatan masalah Watimpres dengan DPA. Ini adalah masalah yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan yang luar biasa, bukan hanya misalnya di kalangan masyarakat dan DPR, tapi hampir ya, semua kelompok itu menjadi perhatian besar sekali tentang perdebatan Watimpres dan DPA itu. Sampai sekarang sebenarnya saya belum menemukan juga sumber yang mengusulkan perlunya didirikan kembali apa yang disebut misalnya dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau dengan nama lain yang disebut dengan DPA. Yang jelas sebenarnya kalau presiden ditanyakan, dia mengatakan, oh bukan dari dia, tanya aja misalnya ke DPR. Tapi tidak jelas karena memang biasanya kalau ditanyakan pada hal-hal apa, misalnya pada presiden, kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Dan sering sekali apa yang dikemukakan itu sebenarnya berbeda sekali dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi yang jelas adalah perdebatan tentang pembangunan atau pendirian Dewan Pertimbangan Presiden dan juga Dewan Perwakilan Agung, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, itu berkaitan sekali dengan masa mendekati berakhirnya jabatan Presiden Jokowi, dan karena itu muncul gagasan perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres, dan Watimpres itu sebenarnya awalnya adalah ya seperti meniru Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat memang ada presiden-presiden yang masih hidup itu, akhirnya yang mantan presiden yang masih hidup itu, mereka bergabung dalam satu kelompok, dan itu dikatakan perlu sekali untuk bisa memberikan nasihat pada presiden yang masih aktif atau yang resmi. Teman-teman sekalian, lalu apa ada yang mengusulkan bahwa nama Watimpres itu lebih baik dengan nama Dewan Pertimbangan Agung? Atau Dewan Pertimbangan Agung ini atau Dewan Pertimbangan Presiden. Teman-teman sekalian, justru sebenarnya yang lebih banyak menimbulkan perdebatan itu adalah bukan hanya perlu tidaknya jabatan yang kita sebut tadi dengan lembaga Watimpres itu, tetapi justru pada penggunaan istilah Dewan Pertimbangan Agung. Teman-teman sekalian, karena itu menghidupkan kembali sebenarnya lembaga yang sudah lama tidak dibentuk lagi atau misalnya tidak digunakan lagi, dan kemudian sekarang dihidupkan. Dan alasan apa supaya itu bisa dihidupkan? Teman-teman sekalian, jadi permasalahan-permasalahan yang kita lihat sebenarnya sekarang ini, selesai satu masalah, muncul masalah lain, muncul lagi masalah lain, dan itu umumnya sebenarnya berkaitan dengan masalah-masalah di sekitar tugas-tugas presiden. Teman-teman sekalian, begitu banyak sebenarnya pemikiran itu dari lembaga negara, dari masyarakat, dari ilmuwan, itu semuanya sepertinya bersumber dari permasalahan tugas dan kewajiban presiden, dan itu justru sebenarnya menjadi perhatian dan membuang pemikiran dan tenaga yang besar untuk masalah-masalah yang menurut kita sebenarnya tidak begitu perlu dibentuk atau didirikan. Teman-teman sekalian, anggota DPR dan yang menyetujui pembentukan Dewan Pertimbangan Agung itu sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres, mereka sebenarnya tidak begitu tegas mengatakan bahwa itu harus dengan nama Dewan Pertimbangan Agung, tetapi mereka memberikan misalnya dengan memberikan kesempatan untuk didialogkan secara terbuka di tengah-tengah masyarakat. Dari departemen atau dari anggota DPR, mereka berargumen bahwa penggantian Dewan Pertimbangan Agung sebagai pengganti Watimpres tidak ada masalah. Mengapa menurut mereka tidak ada masalah? Tapi dari pihak lain, terutama sebagian masyarakat, menganggap itu justru bermasalah. Sementara dari pandangan kontra, misalnya di masyarakat, pendapat itu sebagai pelanggaran berat sebenarnya. Jadi bukan tidak ada masalah, tapi dia pelanggaran berat karena mengubah Undang-Undang Dasar 1145 yang sudah menghapus lembaga itu dari yang katakan misalnya lembaga resmi, dan itu dihapus melalui ya ketua MPR fraksi waktu itu yang masa yang lalu, dan sekarang kita bisa mendapat komentar dari berbagai macam pihak yang menolak pendirian kembali Dewan Pertimbangan Agung. Teman-teman sekalian, salah satu anggota penting di Dewan, bukan sebenarnya di DPR, tapi di MPR, itu sebenarnya muncul kritik dari fraksi PKS
Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa jika penggantian nama Dewan Pertimbangan Presiden itu diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung dan disahkan oleh DPR, maka itu bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena itu dianggap pelanggaran konstitusi dan pelanggar itu adalah pelanggaran yang berat. Dalam waktu 6 bulan terakhir itu tidak bisa melakukan amandemen. Berarti sekarang tidak mungkin dilakukan amandemen, dan karenanya bila itu tetap dipaksakan, ini ada kemungkinan untuk diadukan ke Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran konstitusi. Teman-teman sekalian, pada salah satu diskusi kita pada dialektika ini, memang kita justru sebenarnya memukakan satu masalah. Presiden itu bisa dijatuhkan kalau dia melakukan pelanggaran berat. Pada waktu itu dijelaskan beberapa poin, ya beberapa hal yang bisa menjatuhkan presiden, dan salah satu selain korupsi, yang kedua itu adalah apa yang kita sebut sebagai pelanggaran konstitusi. Jadi apa yang dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid itu, ya ingat ya wakil ketua MPR, itu sebenarnya bukan hal-hal yang dianggap mudah, tapi itu adalah suatu hal yang memang sesuai dengan dikemukakannya itu adalah suatu pelanggaran berat. Jadi apa yang dilanggar? Dewan Pertimbangan Agung atau DPA termasuk lembaga tinggi negara yang resmi pada waktu sebelumnya dan ada di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru. Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebelum amandemen DPA, lembaga yang bertugas memberikan usul dan pertimbangan kepada presiden itu. Tetapi kemudian Dewan Pertimbangan Agung atau DPA diamandemen sehingga menghidupkan kembali. Kalau sekarang misalnya dicoba dihidupkan kembali oleh DPR, maka itu berarti merupakan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pelanggaran itu adalah sangat mendasar karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu adalah dasar bagi semua peraturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Argumen yang dikemukakan oleh Nur Wahid itu jelas-jelas sekali, sangat rasional dan memang sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam peraturan kita yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu adalah dasar bagi semua peraturan yang ada. Teman-teman sekalian, jadi kita kembali sebenarnya mencoba melihat sejarah dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA adalah lembaga tinggi negara yang pernah ada di Indonesia sejak Orde Lama hingga masa Orde Baru. DPA dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diamandemen. Dan lembaga ini memiliki beberapa tugas utama sebagai dia masih resmi sebagai satu lembaga tinggi negara, dan sebenarnya kalau DPA itu sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan presiden. Teman-teman sekalian, jadi kita bisa melihat misalnya beberapa tugas dari DPA itu. Yang pertama, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Teman-teman sekalian, kalau DPA itu dibentuk, kemudian kalau memang benar juga itu adalah usul dari Jokowi, maka sebenarnya dia sejajar dengan Prabowo. Karena dia adalah satu lembaga resmi dan kepala lembaga resmi yang kita sebut tadi dengan DPA, dan DPA itu tugasnya adalah memberikan nasihat kepada presiden. Berarti sebenarnya dia sejajar dan bisa dianggap lebih tinggi dari Prabowo. Jadi sangat irasional, sangat tidak diterima akal sebenarnya jika akhirnya DPA itu sebagai lembaga tinggi negara dibentuk kembali dan dia memang bertugas untuk memberikan nasihat pada presiden. Beda sekali dengan Watimpres. Kalau Watimpres itu bukan lembaga tinggi negara, tapi itu adalah lembaga yang sebenarnya memberikan nasihat atau tidak nasihat itu pada presiden, dan dia bukan lembaga tinggi negara, hanya katakanlah misalnya lembaga yang mencoba untuk memberikan nasihat dan pandangan-pandangan pada presiden dan bukan memiliki posisi seperti Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua adalah tugas DPA itu adalah mendukung pengambilan keputusan. Teman-teman sekalian, mendukung bukan berarti misalnya melakukan kritik atau menolak. Jadi kalau misalnya salah seorang, apalagi misalnya yang menjadi ketua dari DPA itu, katakanlah misalnya Jokowi,
Lalu dia sangat berperan untuk mendukung pengambilan keputusan dari presiden. Membantu presiden dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan berbagai isu strategis nasional. Teman-teman sekalian, isu-isu strategis nasional, kalau misalnya memang akhirnya presiden salah seorang, atau apalagi dia kalau misalnya jadi kepala dari badan baru itu, berarti sebenarnya dia jelas-jelas sekali dari awal menginginkan bahwa semua apa yang direncanakan itu dilanjutkan oleh presiden yang baru. Sekarang misalnya mulai kita lihat ada keraguan sekali yang besar sekali, bukan hanya pada Jokowi, tetapi juga masyarakat secara umum, dan juga tanda-tanda dari Prabowo sendiri bahwa dia tidak mau tinggal di IKN. Lalu kalau begitu, bagaimana misalnya melanjutkan IKN itu kalau tidak ada presiden yang memberikan, atau bekas presiden yang memberikan misalnya upaya-upaya untuk bisa memberikan, mendukung pengambilan keputusan. Teman-teman sekalian, jadi jangan dianggap bahwa pendirian DPA ini adalah hal-hal yang sangat remeh dan tidak mempunyai dampak yang besar dan luar biasa bagi perkembangan negara, apalagi misalnya khususnya terutama sekali bagi tugas-tugas presiden. Yang ketiga adalah tugas dari DPA itu menjaga hubungan antar lembaga negara. Teman-teman sekalian, dia kan kalau dulu misalnya masih ada MPR, DPA itu sejajar dengan MPR. Jadi dia bisa mempunyai kedudukan dan mempunyai tugas untuk mendukung terjalinnya hubungan yang baik dan sinergis antara lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kedengarannya bagus, tapi masalahnya mendukung dan tidak mendukung itu sebenarnya berada pada satu posisi. Ketika misalnya dia setuju atau tidak setuju, itu bisa dianggap sebagai menjaga hubungan antara lembaga, dan apa usulnya itu bisa saja dikatakan bahwa ini sebenarnya perlu sekali dalam rangka mencapai tujuan nasional. Teman-teman sekalian, jadi ada 3 hal yang kita kemukakan di sini yang dianggap sebenarnya tidak hal yang sederhana. Bagaimana misalnya kedudukan presiden resmi itu kalau lembaga negara yang kita sebut tadi dengan DPA ini dihubungkan kembali, apalagi misalnya sesuai dengan tugas-tugas DPA yang dulu. Teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba untuk melihat amandemen pembubaran dan penghapusan apa yang kita sebut dulu dengan DPA. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat pada tahun 2002, DPA resmi dibubarkan dan amandemen tersebut menghapuskan keberadaan DPA sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Fungsi dan peran nasihat yang sebelumnya diemban oleh DPA kemudian digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres, tetapi itu juga tidak berfungsi, dan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres itu pada waktu itu misalnya berfungsi. Yang pertama adalah setelah DPA dibubarkan, Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres dibentuk untuk mengambil alih tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Watimpres, anggotanya juga itu sebenarnya sangat terbatas. Bukan seperti misalnya anggota lembaga tinggi negara yang diberikan juga gajinya sesuai dengan gaji dari petinggi negara. Sementara pada Watimpres, apalagi kalau di Amerika, itu sebenarnya hanya terdiri dari bekas-bekas presiden. Kalau misalnya model Amerika ini diambil, berarti sekarang siapa yang akan jadi Watimpres? Ya berarti ada SBY, kemudian ada Bu Megawati, kemudian ada Jokowi. Apakah ketiga presiden ini bisa kompak untuk menentukan misalnya pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan ke presiden? Apakah mungkin misalnya ada kekompakan antara misalnya Jokowi dengan Bu Mega? Atau misalnya SBY dengan Bu Mega? Jadi teman-teman sekalian, tidak terlalu mudah sebenarnya untuk bisa baik menerima apa yang kita katakan dengan DPA dan juga misalnya dengan pertimbangan presiden. Yang sebaiknya saya pikir yang kedua-duanya ini nggak usah ada dan biarkan saja misalnya presiden itu dan DPA atau DPR dan lembaga-lembaga yang ada sekarang itu bisa tetap berjalan, karena tidak berarti bahwa ada lembaga baru itu akan lebih baik untuk masa depan. Ingat teman-teman sekalian, pasti ada kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang bukan hanya kepentingan untuk kepentingan nasional, tapi kepentingan yang sifatnya individu atau kelompok untuk pendirian itu. Teman-teman sekalian, jadi Watimpres memiliki fungsi utama
Dan kemudian kita sekarang sudah sampai pada penjelasan penting atau tidaknya dibuka atau didirikan Watimpres atau DPA itu. Dan ini sekedar pertimbangan yang bisa menjadi dasar pemikiran bagi kita apakah memang itu perlu dibentuk atau tidak. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari model satu pandangan yang perlu menurut saya menjadi pertimbangan dan menyampaikan pandangan-pandangan sebagai masukan. Apakah misalnya itu bisa diterima atau tidak, itu juga akhirnya terserah pada masing-masing argumen yang bisa menerima atau menolaknya dengan rasionalitas yang baik. Selamat malam, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang paling baik sekarang adalah bagaimana kita misalnya mencoba untuk memikirkan bagaimana lembaga-lembaga yang sudah ada ini bisa bertanggung jawab untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik, tanpa perlu lagi menumbuh atau membentuk lembaga-lembaga baru yang bisa saja bukan itu bisa membantu menyelesaikan masalah, tapi lebih memperumit dan memperbanyak masalah yang harus dihadapi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.